Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Deviana dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan mereview buku sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Farida Nabilah MAG. Di sini buku yang telah saya baca yaitu yang berjudul Perkembangan Anak dan Remaja yang ditulis oleh Profesor Dr. Anda Sri Rumini dan Dr. Anda Siti Sundari HS MPD yang diterbitkan oleh PT Rineka Cipta. Nah, di dalam buku ini akan diuraikan perkembangan sejak dalam kandungan hingga menjelang dewasa, yaitu masa pranatal, masa bayi, dan masa kanak-kanak. Lalu dilanjutkan pada masa praremaja, remaja awal, dan remaja akhir yang akan berkaitan dengan kefilsafatan dan bahasa Indonesia. Nah, bab yang pertama dibahas di dalam buku ini adalah masa pranatal. Masa pranatal merupakan masa pertama dalam rentang kehidupan manusia. Masa ini merupakan masa yang paling singkat dari seluruh masa perkembangan manusia. Namun dalam banyak hal merupakan masa yang terpenting dari semua masa perkembangan karena memberi dasar untuk perkembangan selanjutnya. Perkembangan masa prenatal ditandai dengan konsepsi, bertemunya ovum dengan sperma, dan diakhiri dengan kelahiran dengan jangka waktu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Di dalam perspektif filsafat Islam, manusia diciptakan dengan fitrah dan ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan proses ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Lalu dilanjut ke bab 2. Bab 2 ini merupakan masa bayi. Kelahiran menandai awal keberadaan eksistensi manusia di dunia. Masa bayi terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Masa bayi dimulai dengan kelahiran yang diikuti oleh tangisan pertama. Nah, apabila seorang bayi pada lahir tidak nangis, maka harus dipukul-pukul pantatnya secara perlahan, dikipasi. Nah, kalau misalkan sudah bernapas, maka itu tandanya udara telah masuk ke dalam paru-paru sehingga berkembang dan dapat berfungsi. Lalu ada yang namanya masa bayi neonatal. Pada masa bayi ini, yang neonatal, kondisi bayi masih sangat lemah. Lalu dalam epistemologi, bayi mulai mengenal dunia melalui indera sentuhan, suara, cahaya. Setelah itu, bayi diberi identitas atau diberi nama. Lalu di bab 2 ini ada yang namanya tahap-tahap perkembangan motorik, yaitu seperti merangkak, berjalan, memegang. Nah, lalu ada fase-fase perkembangan bicara seperti mengoceh, lalu ada urutan bunyi yang dipakai anak untuk berkata, misalkan urutannya itu vokal A, konsonan P, konsonan M, konsonan T dan N, vokal U, vokal I dan E. Berdasarkan urutan bunyi ini, anak mengucapkan papa terlebih dahulu daripada mengucapkan mama. Lalu ada perilaku emosi pada masa bayi. Dalam filsafat antropologi, bayi mengekspresikan emosi dasar seperti marah, takut, senang, dan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak dimulai pada akhir masa bayi sampai saat anak matang secara seksual. Jadi mulai sekitar umur 2 tahun sampai sekitar 12 tahun. Ada sebagian anak yang baru berumur 11 tahun tapi tidak termasuk anak-anak. Tapi ada juga yang sudah umur 14 tahun tapi masih termasuk masa anak-anak. Jadi tidak dapat dipastikan hanya sekitar usia itu. Selanjutnya yaitu masa remaja. Penggunaan istilah untuk menyebutkan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa, ada yang memberikan istilah puberti, ada juga yang memberikan istilah pubertas, yang berarti kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Lalu bab terakhir yaitu masa remaja awal dan remaja akhir. Dalam persiapan remaja, kelenjar-kelenjar dalam reproduksi hormon menunjukkan lebih aktif yang menyebabkan percepatan pertumbuhan, perubahan pada fisik maupun mental. Nah, di masa remaja ini juga manusia dapat berpikir lebih abstrak, mengkritisi aturan dan pendapat orang dewasa, mulai menilai yang salah dan yang lebih benar, lalu dapat lebih mandiri, dan merupakan calon manusia dewasa yang siap berperan di masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.